belajar satu aja dari bagian dari buah roh itu. Yuk kita buka Galatia 5-nya yuk, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita sudah 2 hari membahas tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Katakan kesabaran 2, 3 iya. Ada muka-muka sabar di sebelahnya enggak kira-kira? Atau dia suka buru-buru itu? Mau cepat gitu ya? Oh ya mujizat aja dah gitu. Biar cepat. Bahasa Ibraninya asahato. Ya. Kata kesabaran ditulis dengan kata makrotomia. Bahasa Yunani-nya itu makrotomia. Nah, kenapa saya senang membuka bahasa-bahasa asli? Karena dari bahasa asli lah kita bisa mempelajari sebenarnya apa maksud firman itu dituliskan bagi kita. Karena terjemahan seseorang bisa berbeda-beda dan pemahaman seseorang bisa berbeda-beda. Dan saya ingin menggali kebenaran yang saya mengerti sendiri, bukan apa kata orang. Belajar lebih dalam lagi. Apa kata firman Tuhan dalam bahasa Yunani itu? Makrotomia itu berasal dari 2 kata Yunani. Yang pertama makro, yang kedua tumos. Jadi makro dan tumos disatukan menjadi makrotomia. Makro itu saudara mungkin pernah dengar ya, ada usaha mikro, ada usaha makro. Makro itu besar, panjang, luas, ya lebar, ya sebuah dimensi yang memang lebih besar daripada biasanya. Itu makro. Ya, panjang, luas, lebar, tinggi, dalam, ya lebih daripada biasa. Itu makro. Sedangkan tumos ini memiliki beberapa makna. Satu kata tumos bisa memiliki beberapa arti tergantung dalam kalimat mana kata tumos ini ditempatkan. Tergantung penempatan dan pemakaian kata tumos artinya bisa berbeda. Tapi pada intinya kata tumos itu selalu dihubungkan dengan rasa atau emosi manusia. Emosi manusia, emosi itu bukan hanya amarah ya. Senang itu emosi. Tertawa itu juga emosi manusia, rasa yang diungkapkan, rasa yang ditampilkan. Itu tumos itu selalu yang berkaitan dengan rasa atau emosi manusia. Jadi dalam konteks buah roh ini, makrotomia, kesabaran, ini sebenarnya pengertiannya tidak sebatas hanya kesabaran. Ada 3 hal yang akan kita bahas tentang kata makrotomia. Yang pertama, makro dan tumos ini sering digunakan untuk menggambarkan semangat atau gairah yang kuat dalam diri seseorang. Tumos itu semangat, gairah. Makro itu panjang, luas, lebar. Jadi semangatnya begitu luas, semangatnya begitu besar, gairahnya begitu hebat. Itu buah roh yang diberikan kepada kita. Makrotomia. Bagaimana Roh Kudus akan membangkitkan semangat, membangkitkan gairah dari apa yang bisa diberikan manusia dalam dirinya sendiri. Kita coba menyemangati diri kita, tapi kadang kita nggak mampu karena memang kita lagi lemah, kita lagi tidak berdaya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka pertama yang dikerjakan adalah membangkitkan semangat, dan semangatnya itu besar. Bapak Ibu, semangat yang besar, gairah yang kuat, itulah makrotomia itu. Kalau kita dipenuhi oleh makrotomia, semangat yang besar ini, kita akan mendapati bahwa diri kita terus bersemangat apapun yang terjadi. Kita terus berusaha, kita terus melakukan apa menjadi bagian kita. Kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Kita tidak pernah menggunakan kata menyerah dalam hidup ini. Pantang menyerah, apapun yang terjadi, gas terus.
bisa menghentikan langkah kita. Amin. Kadang kita menilai diri kita salah. Di saat kita jatuh, saat kita gagal, kita menilai diri kita ini rendah. Kita tidak lebih baik dari orang-orang di sana, bahkan orang-orang tidak mengenal Tuhan. Kita jauh di bawah mereka. Nah, ini kesalahan dari kita. Kita ini anak Allah, anak-anak kerajaan. Tidak ada kerajaan di bumi ini yang lebih besar daripada kerajaan surga. Kita ini berasal dari sebuah tempat yang maha mulia, yang tidak seharusnya kita merasa lebih rendah daripada orang lain. Ada yang punya uang 100.000 Bapak Ibu? Ada bawa uang 100.000? Nah, saya tinggalkan pula. Tapi kayaknya sengaja saya tinggalkan ya. Nanti diambil pula. Ada nggak? Pinjam dulu. 5.000. Satu ya Pak. Ada 100.000 karena ini yang paling tinggi. Pinjam dulu boleh pinjam. Coba ambil kartu satu oke. Nanti kalau rusak uangnya saya ganti ya, karena nggak tahu aja. Baik. Ini dipulangi Bu nanti ya. Kalau lecek-lecek ya, ada yang saya perlukan untuk saya ya. Lumayan. Ya sudah diberikan kepada Tuhan, jangan diminta lagi. Dan kita ini anak-anak kerajaan yang punya nilai tinggi ya. Sebenarnya harus mengerti. Kadang kita gagal, kadang kita lemah. Maka cara berpikir kita juga, kita ini adalah orang dari malam sedunia. Nah, kita ditebus dengan darah Yesus, darah yang mahal, yang tidak ternilai, yang tidak ada yang bisa memberi keselamatan selain darah Yesus. Katakan bersama dengan saya dengan yakin, aku ini mahal, bilang. Aku ini berharga. Sekali lagi, aku ini bernilai. Berapa nilai kertas ini? 100.000. Ada nggak yang lebih bernilai dari 100.000? Kertas kita, enggak ya? Ini paling bernilai, inilah kita yang paling. Dan ketika kita gagal, ibaratkan seperti kita sedang meremuk uang ini. Kita gagal, kita rusak, kita hancur. Bisa ganti Bu, tenang Bu. remuk seperti tidak berharga. Ada nggak yang mau? Ada. Siapa yang mau katakan? Memang ibu-ibu nih. Dia boleh remuk, dia boleh hancur, tapi nilainya tetap, amin. Dia tetap berharga. Maaf ya Bu ya, ini untuk saya aja, nanti saya ganti. Maaf ya, ini hanya contoh ya. Meskipun maaf Bapak Ibu, uang ini saya injak-injak, nggak berharga, diinjak orang, dilecehkan orang, direndahkan orang. Masih ada nggak mau uangnya? Saya mau. Coba uang 2.000 tadi. Saudara tangkap nggak pelajaran? Seberapa remuk hidup kita, seberapa hancurnya diri kita ini, di hadapan Tuhan kita sangat bernilai. Sekalipun orang buang kita, Tuhan akan pungut kita, karena ini mahal. Amin. Iblis yang berdosa dibuang nih. Iblis yang dipertahankan Tuhan murah. Iblis itu murah. Dia lebih murah daripada kita. Makanya saya lihat kok ada orang menyembah iblis, kok ada orang meninggi-tinggikan iblis, dia lebih murah. Dia berbuat salah dibuang oleh Tuhan, tapi kita buat salah ditebus. Kita ini berharga. Bukti nih, punya bukti nih tadi. Masih mau ibu? Disengaja ya. Yuk, dengan yakin katakan bersama dengan saya, aku ini berharga. Katakan yuk sebelahnya, teman kau berharga teman. Jangan lupa ya Bapak Ibu, seremuk-remuknya hati kita, seremuk-remuknya hati kita diinjak-injak orang, kita tetap bernilai bagi Tuhan. Kita tidak pernah diabaikan atau dibuang oleh Tuhan, tidak pernah. Makanya mari kita semangat kita ini, aduh,
Tapi sekali lagi sama, semua buah-buah roh ini saya selalu katakan bukan semangat yang kita buat-buat. Udahlah bangkitlah aku, semangat bukan, itu semangat kita usahakan. Pada akhirnya semangat itu akan luntur lagi. Tapi ketika kita dekat dengan Roh Kudus, kita hidup dalam firman Tuhan, selalu ini rumusnya Bapak Ibu ya. Dekat dengan Roh, aku tinggal di dalam kamu dan firman engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Harus ada roh, harus ada kebenaran. Harus hidup oleh roh, harus hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup oleh roh, orang yang hidup dalam kebenaran, dia sedang menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi penyembahan itu bukan hanya kita angkat tangan, puji Dia, nyanyikan lagu, kita berdoa, bukan hanya itu. Penyembahan yang sejati itu bisa saudara dan saya hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, mengikuti kehendak roh, bukan keinginan kami. Lalu kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Ini namanya penyembahan yang sejati bagi Tuhan. Kita ini penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu akan selalu melahirkan gairah-gairah yang baru, di mana kita selalu bersemangat dalam hidup ini. Orang tunggu pegang uang dulu baru semangat, kita pegang uang, gak pegang uang tetap menyala-nyala rohnya. Amin. Jangan ada yang lemah di antara kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu makrotumia Bapak Ibu. Itu bukan hanya kesabaran artinya. Semangat juang, pantang menyerah, itu yang ada dalam diri kita. Kita akan terobos sekat-sekat yang ada. Kita akan terobos penghalang-penghalang yang ada. Dihalangi ibadah, kita terobos. Dimarahi oleh orang lain, kita terobos. Pokoknya kita punya gairah untuk menerobos semua halang-halangan yang ada. Enggak mau menyerah, kau boleh halangi aku. 1000 jalan kau tutup, 1000 jalan dibuka Tuhan. Itu dia. Jadi makanya seharusnya gak ada yang lemah di antara kita. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula ia bangun kembali. Artinya ada makrotumia, ada gairah untuk bangkit kembali. Kita nggak tahu pada langkah ke-1000 kah kita masuk Kanaan, langkah ke-1.000.000 kah kita masuk Kanaan. Gak penting, yang penting kita pasti masuk Kanaan. Itu Bapak Ibu. Yang kita tahu, aku pasti masuk Kanaan. Aku nggak tahu pada langkah keberapa aku masuk ke sana. Makanya ketika aku jatuh, aku harus bangun kembali. Karena tahu langkah berikutnya adalah tanah Kanaan bagiku. Tuh Bapak Ibu, gairah yang tidak pernah sulit itu hanya bisa diberikan, hanya bisa ditumbuhkan oleh Roh Kudus, tidak bisa dibuat-buat. Semangat kita itu bisa patah. Semangat yang patah mengerikan tulang. Berbahagialah para abang guru dan guru, hanya tulang yang lemah. Kemana larinya ya? Saudara mau punya semangat pantang menyerah? Dihalang-halangi gini, keluar dari peralatan, terserah, jangan terus, buat peralatan baru. Jadi surga juga bertepuk tangan, bangkit jalan terus bro. Tapi kalau kita nangis terus di situ, nggak mau bangkit. Malaikat yang awalnya semangat, lama-lama kehabisan bensin malaikatnya. Katanya, bahasa kata malaikatnya. Roh Kudus memberikan kuasa, dunamis, tenaga untuk terus berjuang, untuk terus bertarung, sehingga kita tidak kenal kata menyerah. Itu pengertian pertama dari makrotumia. Saudara mau memiliki buah roh ini? Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Roh Kudus melihat. Kiranya Roh Kudus membangkitkan semangat dalam diri, semangat berjuang.
berarti makrotumia itu sabar. Nah ini baru masuk ke sabar. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata long suffering. Long itu adalah panjang, suffer, suffering, suffer penderitaan, suffering menderita, menderita dalam waktu yang lama. Itu karunia. Itu adalah buah dari Roh. Kesabaran yang tahan lama. Prinsip dunia kesabaran ada apa? Batasnya. Tapi bagi makrotumia seolah-olah batasnya tidak terlihat, Bapak Ibu. Saudara mau punya kesabaran yang seperti itu enggak? Amin. Siapa yang suka marah di sini? Boleh kan? Yuk katakan sebelahnya, yuk kau butuh makrotumia. Asal orang suami sama istri buruk, mulai buruk, bangun buruk, buruknya buruk, dan talking buruk. Jadi buah Roh ini, kesabaran ini adalah kesabaran yang tahan lama atau kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi kesulitan, kemampuan menahan diri dalam menghadapi kesulitan yang sepertinya tidak ada akhir. Nah jadi ini menjadi kunci. Kenapa kita kadang kok mudah menyerah ya? Kenapa kita kadang ini kok maunya buru-buru, kita ini maunya instan? Ternyata kita nggak punya makrotumia. Sebenarnya Roh Kudus memfasilitasi kita dengan kuasa-kuasa yang tidak terduga seperti ini. Sebenarnya Roh Kudus sediakan fasilitas supaya kita bisa belajar sabar. Tapi kita nggak mengerti ternyata ada ya yang seperti ini. Ada ternyata disediakan Tuhan kesabarannya sepertinya ujungnya terlalu jauh. Kok selama ini aku nggak tahu? Kok hari ini aku tahu ada kesabaran yang seperti itu. Aku mau Tuhan. Aku bosan menjadi orang yang suka-suka marah. Aku bosan menjadi orang yang banyak menuntut. Aku sudah bosan yang selalu harus sekarang harus seperti ini. Tuhan, aku mau menjadi orang yang panjang sabar. Saudara, bergumulah dengan Roh Kudus supaya kita bisa memiliki makrotumia, kemampuan untuk menahan diri dalam penderitaan yang panjang. Amin. Makrotumia ini adalah gambar dari kesabaran Yesus. Makrotumia ini adalah kesabaran yang dimiliki Roh Kudus itu sendiri diberikan kepada kita. Makrotumia adalah kesabaran yang dimiliki Bapa untuk melihat kita, Bapak Ibu, kita yang selalu bandel, kita yang selalu melawan, kita yang selalu tegar teguh, kita yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Bapa selalu sabar melatih kita. Itu makrotumia yang menggerakkan kesabaran Bapa itu. Makrotumia dan Roh Kudus menyediakannya bagi kita. Milikilah kesabaran yang memiliki supaya kau panjang sabar seperti aku panjang sabar terhadap dirimu. Ini disediakan ternyata Bapak Ibu. Kenapa gak kita ambil? Kita pakai, kita kenakan gitu. Jangan kita ya memang begini saya Pak dari dulu. Saya ini emosi gak sabar. Enggak, jangan begitu. Roh sediakan bagi kita makhluknya luar biasa. Mari kita kenakan dalam diri kita. Amin. Orang sabar itu dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Kesabaran yang tahan lama, kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi kesulitan, itu dikerjakan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus, bukan yang kita usahakan sendiri, bukan. Kapan ini muncul dalam diri kita? Kapan ini bisa termanifestasi dalam diri kita saat kita dekat dengan Roh Kudus, kita intip dengan Roh Kudus. Makanya saudara, ketika kita dekat dengan Roh Kudus, setiap saat masuk dalam hadirat Roh Kudus, kita akan memiliki apa yang dimiliki Roh Kudus diberikan kepada kita. Kasihnya diberikan, damainya diberikan, kesabarannya diberikan. Jangan kita jenuh-jenuh untuk berdoa. Berdoa itu bukan untuk Tuhan supaya Tuhan senang, bukan. Berdoa itu untuk kita
Kita nggak terheran-heran, kok semua ini surga ya. Seandainya gereja kami ini selalu seperti surga, pasti surga, pasti selalu bersuka cita. Sekalipun kita nggak puji Tuhan, Tuhan bukan jadi miskin puji ya. Tak kita berdoa bukan untuk Tuhan, untuk kita, Bapak Ibu. Katakan untuk kita, katakan untuk kami. Itu saudara, semua akan disediakan. Ini fasilitas surga yang disediakan bagi kita karena Tuhan tahu dagingmu itu terlalu kuat. Jadi ku serahkan ini karakter-karakterku ini kepada, terimalah, gunakanlah, pakai. Itu adalah gambaran kesabaran Tuhan terhadap kita. Kalau kita nggak sabar lihat suami kita, nah ini Bapak Ibu, minta sama Roh Kudus makrotumia. Roh Kudus kata Pak Pendeta, kau punya makrotumia. Lihat Tuhan, dan sabar membiarkan Bapak Sucoko yang Pak mati. Oke, naik Pak mati memang. Kamu nggak bisa saudara. Udahlah Pak Pendeta, aku gak mau lahir lagi. Gak mau lahir. Kenapa? Sabar lagi itu biar Pak Sucoko gak berubah-berubah. Nanti diubah Tuhan jadi ular naga lagi saudara. Berubah dia. Mau berubah kayak mana maksudnya? Ada kirim aneh-aneh di dia Tuhan. Tuhan kadang kirim-kirim kepala aja. Gak tahu dia apa yang kau minta kata Tuhan. Belum waktunya, sabar maksudnya. Mungkin naik dah kata Tuhan. Tamian itu bukan tamian. Asal berubah kok. Sebelum suami mimpor parjolo. Iya, lebih baik kita terbuka dalam firman Tuhan seperti ini. Agar kita bisa bercermin dengan firman Tuhan. Kita ini udah bagaimana? Kita bercermin, ya mungkin ada kotoran di sini kita perlu bersihkan. Itu gunanya bercermin kepada firman Tuhan. Kita tahu gambaran diri kita lewat firman Tuhan. Aku baru seperti ini rupanya. Allah sabar ketika Nuh membangun bahtera. Saudara, kita pernah bertanya itu, Nuh berapa tahun membangun bahtera? 120 tahun. Berapa tahun? 120 tahun. 120 tahun. Beri tepuk tangan bagi Bapak saya. Iya, rentang 100 tahun sampai 120 tahun itu. Tuhan sabar nunggu. Ya, Tuhan itu bukan gelisah gerasa nusuk apa selesainya sini. Udah dikasih setahun 2 tahun nggak sia-sia. Bapak Ibu, tahan nggak? Seandainya suamimu bisa mencapai umur 200 tahun, tahan nggak ibu-ibu menunggu suaminya bertobat setelah 120 tahun? Saya yakin saudara kawin lagi. Tapi hari ini kita bisa sabar nunggu 120 tahun kalau kita punya makronomia. Amin. Itu kuncinya. Kita nggak tahu kuncinya. Ada tuh disediakan Roh Kudus. Ambil, minta itu. Amin. Yang hari-hari ini yang hampir murtad gara-gara suaminya nggak berubah, mari minta kepada Roh Kudus makrotumia doa kesabaran. Amin Bapak Ibu. Ya bukan kita menyadar-nyadarkan diri, enggak, itu gagal itu pasti. Ya karena kesabaran daging ini batasnya itu mikrotumia. Mikro itu kecil, pendek. Ya jadi mikrotumus. Ya jadi emosinya itu gampang meledak. Sama seperti granat ya Bu. Kalau kita lihat di perang itu kan ada granat kan dilempar gitu. Berapa lama dia meledak setelah dilempar? Nggak mungkin 120 tahun kan? Udah jadi opung musuhnya baru meledak. 4-5 detik kemudian dia meledak. Itu sumbu pendek, katakan sumbu pendek. Nah itulah kita. Sumbu kita ini banyak yang pendek kan? Gosip sedikit apa kau bilang tadi apa? Langsung buang gitu meledak. Kita ini sumbu kita pendek, mikro, tumor. Ada yang ngaku nggak seperti itu? Ada di sini sumbunya pendek? Oh
puji Tuhan. Oh, senggol sedikit marah, diomongin dikit marah, padahal nggak diomongin, rasanya marah gak jelas. Nah, mari kita sama-sama berubah, Bapak Ibu. Kalau kita ini memang anak-anak Tuhan, mari karakter kita serupa dengan karakter Tuhan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan, aku mau banyak sabar. Itulah kuat Tuhan, aku mau banyak sabar. Amin, Bapak Ibu. Iya, jadi itu adalah gambaran kesabaran yang Tuhan miliki terhadap kita. Dalam Filipi 4 ayat 12, coba kunci F ya, bagus sama. Yuk kita baca ya, 2, 3 iya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyataan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan. Ayat 13, segala perkara. Nah, Paulus mengatakan, aku pernah mengalami kenyang, aku pernah mengalami lapar. Apapun yang terjadi, aku tetap sabar, sehingga aku bisa menanggung segala perkara dalam kehidupanku. Itu yang dialami Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada yang rahasia. Baik dalam hal kenyang maupun lapar, baik kelimpahan maupun kekurangan, sudah pernah aku alami. Dan aku melihat, aku cakap menyambut segala perkara. Kenapa? Ayat 13, karena di dalam Dia yang memberikan kekuatan, yang memberikan makrotumia. Katakan makrotumia. Kenapa Paulus bisa sabar dalam hal kenyang dan lapar? Karena Tuhan memberikan dia makrotumia, kekuatan, sehingga dia bisa melewati semua masa dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kutanya ketinggian kunci abang ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan makrotumia kepadaku. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Kita tahu malam ini ternyata segala perkara bisa kita tanggung asalkan kita punya makrotumia. Amin. Kita punya kesabaran, buah yang diberikan Roh Kudus kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung apa, Bapak Ibu? Menanggung penderitaan. Jadi gak ada yang luput dari penderitaan. Semua akan mengalami penderitaan. 2 Timotius 4 ayat 5. Ini pesan Paulus kepada anak muridnya yang bernama Timotius. 2 Timotius 4 ayat 5. Kita baca 2, 3 iya. Tetapi masihlah jadi dalam segala hal sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberikan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Sabarlah menderita, kenakanlah makrotumia supaya kita bisa sabar dalam penderitaan. Kalau kita sabar dalam penderitaan, kita bisa tunaikan pelayanan kita. Jadi tidak ada yang mundur dari pelayanan karena banyak masalah. Tidak ada yang mundur dari pelayanan karena beban berat sampai stres, fase stres. Oh dulu pada pelayanan, tidak ada cerita itu.
makrotumia, kita bisa bertahan sabar dalam penderitaan. Amin. Bahkan ayat 6 Paulus mengatakan sampai darahnya dicurahkan dia tetap sabar. Yuk kita baca 2-3 iya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku dia tak pernah menyerah. Ayat 7, 2-3 iya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah, katakan amin. Jadi tujuan akhir dari sebuah makrotumia adalah pertama, kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Kenapa Roh Kudus berikan makrotumia kepada kita? Kedua, supaya kita bisa mencapai garis akhir. Dan mengapa Roh Kudus memberikan makrotumia kepada kita? Supaya saudara dan saya bisa memelihara iman yang mengerti, katakan amin. Segala perkara dapat ku tanggung, berikan kami Tuhan, di dalam Dia yang memberi. Beri kami makrotumia Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi bayangkan makrotumia. Segala perkara dapat ku tanggung. Bila kami cakap Tuhan segala perkara, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu makrotumia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jadi kita perlu menyelesaikan pertandingan kita dengan baik supaya kita menerima mahkota Bapak Ibu. Amin. Kita perlu mencapai garis akhir. Hanya orang yang sampai garis finish yang menerima medali. Kita boleh bertanding hari ini, tapi kalau kita tidak selesaikan putarannya, tidak ada hadiah yang diberikan kepada kita. Kita harus memelihara iman kita sampai akhir. Itu hanya bisa kita lakukan bila ada makrotumia di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius berapa? Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Ini berbicara tentang penderitaan, sangkal diri, pikul salib. Makanya semua orang harus memikul salib, artinya mengalami penderitaan. Supaya kita bisa berhasil memikul salib ke bukit Golgota kita perlu yang namanya makrotumia. Kenapa Yesus bisa sampai ke bukit itu? Begitu berat penderitaan yang dialami sampai dia tertatih-tatih, dia terjatuh, sampai orang Romawi menggantikan Yesus, mencari orang menggantikan Yesus, mengangkat salibnya karena begitu berat penderitaan itu. Tapi dia sabar, dia selesaikan pertandingan. Itu karena makrotumia. Dan makrotumia yang dimiliki Yesus itu melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita, supaya kita juga sama seperti dia mampu memikul salib kita. Kita mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik dan menjaga iman kita. Itu makrotumia Bapak Ibu. Berarti sangat penting sekali buah roh ini. Penting sekali buah roh ini. Pesan Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19, kita menjadi orang yang long suffering, lama untuk marah. Kita baca ayat 2-3 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata,
dan juga lambat. Coba tanya sebelahnya, kok lambat gak ingat untuk marah? Saudara gak bisa usahakan kalau lambat marah dengan kekuatan. Kok butuh makrokromia? Gak bisa, gak bisa. Karena pasti selalu ada batas kesadaran. Gak bisa, dengan kekuatan ini kita berusaha sabar sama suami dengan kekuatan sabar gak bisa, pasti terbatas. Paulus berkata, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Kenapa? Efesus 4 ayat 26. Yuk kita baca 2-3 iya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Jadi kenapa Paulus mengatakan kiranya kita menjadi orang yang lambat untuk marah? Kenapa? Karena ketika kita marah, setitik lagi kita berdosa. Bukan semeter lagi, setitik lagi. Sudah sangat dekat kita dengan dosa. Semakin lama amarah kita lewat matahari terbenam, maka semakin besar kemungkinan kita untuk berbuat dosa. Makanya Bapak Ibu, harus ada yang mengendalikan amarah ini. Itu namanya makrotomia, itu buah roh yang hanya Roh Kudus yang punya itu. Gak bisa kita pelajari di mana-mana. Yakobus 1 ayat 20. Nah, kita hari ini ya kita baca 2-3 iya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran, makanya berdosa. Salah satu keinginan daging dalam kitab Galatia itu di atas buah-buah roh itu, salah satunya adalah amarah. Amarah itu keinginan daging yang tidak mengerjakan kebenaran. Yang namanya marah, yang dikerjakan pasti dosa, tidak yang lain. Kehancuran rumah tangga pasti ada keterlibatan yang katanya marah di situ. Gak mungkin orang tiba-tiba cerai tanpa ada marah di dalamnya, gak mungkin. Semua hubungan hancur pasti disertai oleh amarah di dalam. Yakin? Saudara boleh survei. Amarah tidak mengerjakan kebenaran. Jadi untuk apa kita menjadi orang yang penuh dengan amarah? Kolose 3 ayat 8. Yuk 2-3 iya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar. Jadi dari mulut ini jangan lagi lah keluar amarah. Jangan ada lagi kata-kata dengan mama dengan budak dan boy. Kita harus beda malam ini, amin. Jangan setelah 10 malam kau pulang dari tempat ini makin hebat marahmu. Wah, saya bisa derajat nanti. Apa yang wajahnya pendeta di sana? Makin parah suamiku setelah 10 malam dah. Tahun depan aku kasih kaki depan. Ya udahlah, saya sendiri dari sini. Ayo katakan sebelahnya, yuk. Ayo kita buang amarah yuk. Jangan simpan itu ya, bilang buang bilang itu. Ya sedikit lagi ya, sabar ya. Ibrani 6 ayat 12. Nah, saya belajar dari sini. Yuk kita baca dulu 2-3 iya. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah ternyata Bapak Ibu selama ini kan kita hanya fokus kepada iman. Asal kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, katakan kepada gunung ini maka dia pindah, maka dia akan pindah, dia akan pergi dengan beranjak. Kita selalu fokus kepada iman. Aku punya iman, pasti janji Allah digenapi. Apa yang
Kesabaran. Kesabaran. Makanya saudara kalau mau punya anak lagi, kasih namanya satu iman, kasih kesabaran. Jangan lupa. Jangan fokusnya ke iman aja. Iman tumbuh dari pendengaran. Imanku bertambah. Firman Tuhan aku bertambah iman. Jangan lupa. Iman harus dijalankan dengan kesabaran. Kenapa orang banyak tidak terima janji Tuhan? Gak sabar, bukan gak beriman. Dia beriman, tapi gak sabar. Katakan bersama dengan saya, aku mau menjadi orang sabar. Amin. Kalau saudara mau terima janji, kalau enggak ya terserah aja. Tepuk. Sabar pulang. Iman dan kesabaran itu akan membuat kita mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Udah ingat ya Bapak Ibu ya? Jangan lupa rumus ini ya. Iman tambah kesabaran. Sampai kapan sabarnya Pak? Pokoknya sabar saja. Pasti ada waktunya semua. Di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk, sampai kapan kita sabar? 2, 3, iya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena iya, jadi Tuhan itu bukan lalai menepati janji kita, kita yang gak sabar. Coba kita sabar, kita akan melihat bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lalai menepati janji, amin. Dia itu Tuhan yang tidak lalai menepati janjinya, pasti ditepati. Katakan pasti ditepati. Katakan Tuhan pasti menepati janjinya. Amin. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan memuji jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat 3. Tuhan memuji jemaat ini dan berkata, dan engkau tetap sabar, dan engkau tetap menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini sebuah pujian yang luar biasa dalam jemaat Efesus. Saya berdoa apa yang menjadi iman karakter dari jemaat Efesus ini turun atas jemaat di tempat ini. Amin. Sehingga Tuhan berkata, aku tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Lalu Tuhan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itulah gunanya buah roti berikan kepada kita Bapak Ibu. Ayub itu sabar. Tahu Ayub kan? Tahu Ayub? Dia sabar Bapak Ibu. Nuh sabar membangun bahtera. Maria ibu Yesus, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Sabar dia, anaknya itu mau dibunuh. Yusuf, dia selalu difitnah, dibuang masuk penjara. Yusuf sabar. Abraham dan Sarah dijanjikan punya anak, tapi sekian puluh tahun tidak punya anak. Mereka sabar. Paulus yang selalu terkatung-katung di tengah lautan, sampai berapa kali dipaku ular, dia sampai dirajam, dipastikan sudah mati, hidup lagi. Dia sabar. Dalam kekurangan dia sabar, dalam kelimpahan dia sabar. Artinya apa? Kesabaran membuat kita menjadi orang-orang yang hebat. Dari apa? Kesabaran membuat kita menjadi orang-orang besar seperti mereka. Saya tutup dengan ini. Amsal 16 ayat 32. Saya sudah selesai. Kita baca 2, 3, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang ini janji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi kita dengan makrotemia, sehingga kita menjadi orang yang sabar. Kita lebih dari para pahlawan. Kita ini bisa menguasai diri kita. Kita adalah orang-orang yang merebut kota ini. Kita rebut jiwa-jiwa di kota ini. Lewat kesabaran kita, kota ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita berdiri.